kegiatan pengimbasan materi penerapan budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 7 Kota Ambon. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya. Kali ini saya sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita ada mendapat tugas di mana kita tugas untuk mengimbaskan materi penerapan budaya positif kepada sekolah kita. Saya sudah lakukan itu ke anak-anak saya di kelas 5 dan saat ini oleh kesempatan diberikan oleh kepala sekolah, saya akan memberikan materi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasanya dalam sebuah kegiatan itu pasti ada kita buat kesempatan dulu ya Bapak Ibu, supaya dalam menyampaikan materi bahkan dalam menyimak setiap materi yang diberikan semuanya dapat berjalan yang lancar. Dimana saya sudah membuat kesepakatan awal di sini, boleh Bapak Ibu tambahkan apabila kurang ya. Nah, di sini kesepakatan kelas yang saya ingin dan sudah buat yaitu mengikuti kegiatan sampai selesai, 2 mengajukan tangan saat menyampaikan pendapat, 3 meminta izin saat meninggalkan ruangan, 4 tidak menyela saat orang berbicara. Dan barangkali ada yang menambahkan yang kelima oleh Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama senang ya, jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu ya, santai aja supaya materi ini bisa sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Ada yang mau tambahkan? Kalau memang merasa cukup ya kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Baik, kita bisa lanjut ya, sepakat ya? Ya baik. Nah, kita di sini budaya positif ini kita membicarakan apa saja yang akan sampaikan, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, untuk tidak membuang waktu, kita lanjut saja kepada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini apa saja yang akan kita pelajari? Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan ada dalam kegiatan cobalah membuka tangan ya di sini. A atau B. Di sini saya lihat semuanya berpasang-pasangan. Nanti bisa tentukan saja Ibu Ati mungkin A dan Ibu Eka mungkin B dan seterusnya. Kemudian sini dia punya arahan kegiatannya. A atau B membayangkan bahwa Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda dan menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Nah, tugas B yaitu boleh membujuk, merayu, menggoda, menggelitik bahkan boleh dan sebagainya. Dan masing-masing A dan B itu saya berikan 30 detik untuk saling merayu, menggelitik. Nah, siapa posisinya A atau B silahkan tentukan masing-masing. Kemudian setelah itu kita diskusikan bersama, bandingkan jawaban Ibu Ati bahkan teman samping apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Sampai Anda harus membuka tangan dan membuka tangan, kepala tangan Anda maksudnya. Nah, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan kegiatannya ada. Untuk kita merubah atau melihat paradigma belajar kita yang awalnya baik atau tidak baik, begitu. Itu tujuan dari paradigma belajar yang nanti kita akan bahas bersama. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pertama, apakah A atau B membuka kepalan tangannya? Mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepalan tangannya? Di sini kan dibilang bahwa harus usahakan kepalan tangan Anda harus dijaga, ya tidak boleh dibuka. Tapi apabila Anda membuka, itu kenapa alasannya? Bisa? Baik, Bapak Ibu barangkali ada yang bisa berikan tanggapan mengapa sampai harus membuka kepala tangannya? Silakan Ibu. Mungkin saya Ibu Vera, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya pribadi, saya tetap mengepalkan tangan apabila itu merupakan privasi saya atau rahasia saya. Tapi ada hal-hal yang merupakan pertimbangan saya. Ketika itu merupakan kebutuhan bersama dan untuk saling membangun, saya akan membuka tangan saya dalam artian dimana kita bisa memberikan usul saran untuk bagaimana bisa meningkatkan atau mengembangkan lembaga pendidikan. Mungkin itu usul saya, Ibu Ferry. Terima kasih Bu
Ibu Ros sudah memberikan pendapatnya. Barangkali saya rasa semuanya berpendapat yang sama ya. Ya baik. Bahwa kita tidak boleh selalu hanya menutup tangan atau mengepalkan tangan kita. Boleh saja kita mengepalkan tangan kita, asalkan itu punya tujuan bagi semua, punya kemajuan. Tapi kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, alangkah baiknya kita tinggal di hutan saja. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Baik kita sebagai bawahan atau guru, bahkan juga kami sebagai pimpinan, apalagi kita boleh saja mempertahankan pendapat kita, namun kita harus juga fleksibel ya, yaitu harus membuka tangan supaya kita dapat dibantu atau mendapat respon bantuan dari orang lain yang ada di sekitar kita, baik kita sebagai pimpinan, bahkan juga kita sebagai bawahan, sebagai para guru. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah di sini bagaimana seorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah di sini ada para ahli. Stephen R. Covey atau dalam Principle Controlled Leadership 1961 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda sendiri dulu. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut para ahli yang nantinya kita praktekkan bersama. Kita lanjut dulu. Ini belum semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di mana stimulus kontrol ini yang biasanya kita lakukan Bapak Ibu? Setiap waktu dalam kelas, dalam praktek kita sehari-hari, ya. Sementara teori kontrol itu merupakan suatu pedoman yang tadi menurut para ahli kita harus berubah paradigma belajar kita yang lama menjadi paradigma yang baru, ya seperti teori kontrol yang ada. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Lalu kemudian teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Di mana yang dulu yang saat ini kita lakukan itu kita berpikir bahwa semua anak itu punya kebutuhan yang sama. Harus tahu matematika, harus tahu IPA semua, materi harus dikuasai. Kalau anak sedang perkalian kita harus babas semuanya, harus tahu. Tidak boleh seperti itu. Bahwa setiap anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang hari ini mereka mungkin hafal, tapi ada anak-anak yang memang langsung bisa karena memang dia punya faktor gennya berbeda, ya. Jadi bukan berarti kita harus memaksakan anak harus tahu kali-kali, harus tahu itu tanggal penjumlahan, tidak boleh. Tapi ada cara-cara tertentu. Nanti kita bahas sampai seterusnya, pasti teman-teman bisa mengerti itu. Nah berikut, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, seperti hal yang pertama itu. Kita guru selalu melihat anak itu harus sama, harus seragam, semua sama. Satu tahu harus semua tahu. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak-anak yang datang dengan latar belakang mereka punya keluarga yang berbeda-beda. Barangkali asupan gizinya mantap di anaknya ini, tapi anak yang satunya mungkin asupan gizinya berbeda, sehingga mereka punya tanggapan pelajaran itu juga berbeda-beda. Kita udah itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, saya rasa dari yang poin keempat, 5, 6 itu 8, 6, 7, bahkan 8 itu hampir dia punya tujuan yang sama Bapak Ibu. Dimana kita selaku pelaku guru, pendidik itu seakan-akan ingin mengontrol anak, untuk mau anak itu mengikuti kita pun kemauan saja. Jangan. Kita harus juga melihat mereka punya kebutuhan. Apakah memang sesuai dengan keadaan mereka saat ini? Mereka datang, apakah sudah makan atau minum atau belum, ibu-ibu, bapak ibu jangan biarkan mereka begitu sendiri, sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita ajarkan hari ini dan mereka bawa pulang pengetahuan yang baik kepada diri mereka sendiri, sehingga di akhir ini ada model berpikir menang dan menang. Bukan guru yang saja yang menang,
masalah mentransferkan ilmu, menang ya. Kita punya persiapan itu sudah terselesaikan, sudah sampaikan kepada anak. Namun anak, apakah dia menang dalam hal ini? Dia mengerti atau tidak? Begitu maksudnya. Sehingga kalau kita memahami anak punya keadaan, berarti itu sama dengan dia juga menang. Nah, kita menang sudah mentransferkan ilmu. Dan apabila anak memahami, dia juga pun sudah menang. Jadi dulu kita berpikir stimulus respon kita itu berpikir kita yang pemegang kendali dalam kelas, guru sebenarnya, tapi bukan seperti itu. Saat ini kita harus terbalik, bukan terbalik, harus sama. Guru pemegang kendali, namun guru siswa juga harus memiliki ilmu yang harus mereka bawa pulang, yaitu pemahaman yang baik, mengubah mereka punya cara belajar yang malas itu menjadi dorong motivasi dari diri mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Baik, bisa lanjut ya? Lanjut. Nah, saat ini kita ada di disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, kita juga pasti Bapak Ibu sudah ada punya hal yang baru lagi ya tentang apa itu disiplin positif. Nah, kita lihat dulu pengertian disiplin positif di sini, maknanya yaitu disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahkan disiplin ini cenderung kepada ketidaknyamanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kepala sekolah bilang datang tepat waktu, harus kita disiplinnya Ibu-Ibu. Pada saat upacara bendera lalu Ibu kepala sekolah, apa susah? Kamu saya bicara Bapak Ibu. Betul atau tidak? Pasti rasa ketidaknyamanan itu pasti ada, pasti ada. Ya, tidak nyaman. Kalau dan terapkan disiplin itu pasti tidak nyaman. Tapi harus disiplin itu penting ya. Itu merupakan sesuatu yang memang harus kita lakukan, walaupun memang akan cenderungnya kepada ketidaknyamanan. Mari kita lanjut ya. Kita lihat lagi deh. Menurut para ahli di sini bilang bahwa menurut Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar katanya yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Nah, itu seperti yang saya bilang tuh Bapak Ibu tuh. Jadi kalau kita mau anak-anak itu disiplin, ikut aturan, kita dulu yang pertama. Nah, lalu kemudian kita dulu yang memahami situasi anak dan kondisi anak. Apabila mereka terlambat, itu jangan langsung marahi. Tanya dulu, kenapa sampai terlambat? Mengapa sampai begini? Mengapa sampai begitu? Sehingga tujuan mereka atau alasan mereka dapat kita ketahui dan perubahan itu dapat mereka ikuti, yaitu datang tepat waktu. Nah, dan itu juga bukan karena guru atau dorongan guru saja atau orang tua, tapi dari siswa senang datang ke sekolah. Aduh, cepat mama, saya mau ke sekolah cepat. Nah, itu karena ada kerinduan mau bertemu dengan guru, mau belajar bersama dengan teman-teman. Nah, itu yang terpenting dari motivasi intrinsik. Ya, baik, disiplin positif itu mempunyai tujuan, ya. Sehingga kita dapat mengetahui disiplin positif ini mempunyai tujuan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, ya Bapak Ibu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, itu tadi saya bilangnya, Pak Ibu-Ibu, bahwa tujuan disiplin ini supaya anak-anak itu dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dari mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Bukan karena ada dorongan orang tua atau guru yang datang bilang, Nona Denyong datang ke sekolah tepat pada waktunya dapat hadiah gula-gula atau coklat atau dapat misalnya saya dapat hadiah gula-gula dan coklat, tapi dapat pujian, dapat sak, pegang tangan, dikasih maju di depan. Ini anak ini teladan. Apakah seperti itu? Dan
misalnya. Tuh Bapak Ibu, wali kelas ini punya watak beda. Wali kelas ini punya pembawanya berbeda. Pasti ada yang kehilangan motivasi itu. Aduh, wali kelas sana boleh, yang itu boleh. Di kelas 3 boleh, waktu kelas 4 boleh. Yang kelas 5 paling saya sukai. Nah, itu yang ditakutkan Bapak Ibu. Jadinya kita harus betul-betul menanamkan disiplin itu dengan pembiasaan yang baik, ya, dengan menggunakan kita punya hati nurani kita sebagai guru. Jangan hanya dengan peraturan bahwa tepat waktu lalu, harus tepat waktu lalu, kemudian berikan mereka hukuman fisik atau apa, tidak boleh. Kita harus mengarahkan mereka dengan baik sehingga mereka mengetahui dan menanamkan itu dalam diri mereka bahwa oh iya harus tepat waktu. Supaya apa? Supaya dapat belajar lebih cepat, ya, supaya lebih mengerti apa yang guru jelaskan. Begitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf, barangkali ini Bapak Ibu lebih memahami itu daripada saya. Saya saat ini hanya mengimbaskan kembali saja, mengingatkan kembali saja yang menjadi tujuan kita sebagai guru menanam disiplin positif kepada kita punya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh disiplin positif yang saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kalian sudah tahu. Pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Mungkin saya juga terlambat ya Bapak Ibu ya. Berkali ya saya dalam terlambat. Bapak Ibu juga punya impian. Namun ini merupakan contoh disiplin positif yang harus kita tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu, baru kepada anak-anak kita. Karena kita adalah contoh yang baik, digugu dan ditiru Bapak Ibu. Ingat kita punya moto guru itu. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas sekolah dengan baik tepat waktu. Kita bertanya kepada diri kita dulu, apa kita sudah lakukan itu, baru kita terapkan kepada murid-murid kita. Yang ketiga, melaksanakan dan menatati tertib di sekolah. Keempat, berlaku sopan dan santun terhadap semua warga sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau bilang, terkadang kita merasa bahwa kita guru nih. Kadang-kadang kita berjalan lewat teman guru yang kita suka atau kesukaan. Tapi yang tidak suka, jalan saja. Nah, itu anak sebentar berkaca kita. Kita tidak sadar dan tidak peka bahwa anak-anak sementara melihat kita ini. Jangan seperti Bapak Ibu. Profesional. Kita profesional di sekolah. Abis kita jalan, selamat pagi Bu. Entah dia nanti mau marah atau bagaimana, terserah. Yang penting kita ikuti dulu dia punya berikan contoh kepada anak-anak yaitu tentang disiplin positif ini. Ya Bapak Ibu ya. Yang seperti itu. Kita jalan kasih suara seperti biasa, menghargai satu yang lain sehingga anak itu dia akan mencontohi kita. Yang berikutnya, memakai seragam sekolah dengan benar dan rapi. Bapak-bapak guru saya lihat memang bagus ya. Jika memang dari hari Senin, Selasa, Rabu masih bagus. Pas hari Jumat dan Sabtu so pakai celana ini Bapak guru mohon maaf ya. Tapi ini bagian dari kita harus memperbaiki dan saling mengingatkan ya. Kita para guru kita harus saling mengingatkan bagaimana tata cara kita berpakaian. Bahkan juga ibu guru ya, di hari Sabtu itu sudah pakaian bebas, lalu kita datang seenaknya saja. Oke, baik. Yang berikutnya, memperhatikan pelajaran dengan teliti. Saya rasa semua guru di sini sudah sangat memperhatikan pelajaran dengan teliti ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian apabila ingin keluar harus minta izin kepada guru terlebih dahulu. Dan saya lihat bahwa kita punya sekolah anak-anak itu dalam kelas, setiap kelas setiap keluar, ibu sama ke belakang, luar biasa. Ya, kemudian kira-kira dari peraturan ke contoh disiplin positif ya mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Mungkin ada praktek-praktek yang kita lakukan di dalam kelas masih tiap-tiap kita, barangkali yang saya sampaikan ini masih kurang. Mungkin barangkali Bapak Ibu bisa tambahkan. Oh iya, di saya punya kelas ada penertiban atau disiplin positif seperti ini. Tambah lagi, ada? Saya rasa sudah ya semuanya. Baik Bapak Ibu, barangkali saya sudah sampaikan 8 contoh disiplin positif. Ada barangkali dari Bapak Ibu mau sampaikan tambahkan lagi disiplin positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Silakan. Silakan Ibu Ani. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pendapat saya ketika siswa datang terlambat diwajibkan kepada anak-anak untuk mengetuk pintu terlebih dahulu dan menjelaskan kenapa siswa bisa terlambat. Baik, Bu Ani sudah sampaikan jika ada anak-anak terlambat, berikan ketukan pintu terlebih dahulu, kemudian berikan alasan mengapa ada terlambat. Baik, kita buat Ibu Ani. Ya, ada lagi Bu Guru. Ya, Ibu Ita.
dering dari suami kita, dari anak-anak kita, terganggu ya, Bapak Ibu ya, secara tidak langsung anak kita terganggu. Baik, ada lagi yang lain? Ya silakan Ibu Gila. Saya usul untuk berbeda saat memberikan olahraga pada saat. Iya, benar itu Minta. Ayo Bapak Ibu, yang meja siapa perhatikan anak-anak kita apabila mereka kalau olahraga harus berseragam olahraga ya. Jangan ada yang baju kaos yang biasa atau celana yang biasa. Apalagi kita keluar lapangan dari sekolah, ya kan? Baik, mungkin Pak Ahmad. Terakhir dari Pak Ahmad mungkin barangkali ada. Sama ya? Baik, oh, sama ya, baik. Nah, kalau gitu kita bisa lanjut ya Bapak Ibu. Ya, di sini kita sudah ada dalam materi motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Nah, di sini apa itu motivasi Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu sudah tahu itu merupakan satu dorongan, ya, motivasi dari diri sendiri, ya, yang menyebabkan orang lain itu mengikuti atau menyemangati orang lain giat dalam bekerja serta rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya di sini saya mau ajak Bapak Ibu melihat pendapat dari ahli Diane Dawson dalam punya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kita bisa lihat yang pertama, Bapak Ibu lihat bahwa biasanya orang yang memotivasi perilaku itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya apakah yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, ya kan Bapak Ibu? Nah, berikut yang kedua, untuk mendapat imbalan. Biasanya orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang tadi saya sebelum itu saya sudah singgung itu. Kemudian yang ketiga, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Yang saya bilang bahwa motivasi disiplin itu mulai dari berangkat dari diri sendiri atau motivasi internal kita. Ya, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada materi yang berikutnya, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Kita lihat masing-masingnya. Untuk hukuman, nah ini tidak asing lagi kepada kita Bapak Ibu guru yang sudah berikan hukuman ini. Ya, mari kita lihat hukuman itu apa sebenarnya. Ini hukuman yang bersifat tidak terencana tiba-tiba, seperti kalau anak-anak yang buat jahat, langsung kita berikan hukuman. Ini tidak terencana ya. Lalu tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat atas satu arah dari pihak guru yang berikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid, atau ada disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata tertentu. Ya, jadi Bapak Ibu, terkadang tuh kalau bilang hukuman tuh hanya mungkin pukul, tapi terkadang paling banyak sekali itu lewat verbal kita, kata-kata kita. Kita bilang anak dalam muka beginilah, apalah, itu sudah secara langsung sudah menyakiti dia punya psikis Bapak Ibu. Lebih baik pukul sekali daripada kata-kata lebih tajam daripada pisau itu atau rotan yang kita pakai Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita bisa meminimalisir kita punya kata-kata dijual, lalu kata-kata yang membawa damai sejahtera juga buat orang. Karena dalam kita punya ajaran juga bilang bahwa kata-kata itu adalah doa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau anak-anak berhasil, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang tidak baik. Berarti kita berikan juga doa yang tidak baik kepada anak kita secara tidak langsung. Oke, kita lanjut saja. Konsekuensi, apa itu konsekuensi? Umumnya konsekuensi ini dibuat oleh pihak atau guru, dan guru sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan terima bila ada pelanggaran. Nah, bila anak bikin pelanggaran itu sudah itu namanya konsekuensi Bapak Ibu.
Lanjut pada konsekuensi, buat tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Misalnya, anak itu dia tamak punya buku nih, pasti konsekuensinya dimarahi oleh temannya. Itu jangka pendek, langsung dimarahi, langsung tepat pada waktunya itu dimarahi. Nah, kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Iya, seperti yang tadi itu. Kalau coret tamak punya buku, otomatis kan teman marah tuh. Kita juga sama lagi tuh Bapak Ibu tuh, kalau ada sengaja ambil oleh kamu sepatu lempar ke sana, pasti konsekuensinya pasti lain langsung dengan segera tanpa diukur, langsung langsung diukur bahwa pasti dapat marah, pasti dapat kata, pasti dapat segala macam. Gitu Bapak Ibu maksudnya. Kita lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengajak semua Bapak Ibu mari kita perhatikan apa itu restitusi. Ini sangat penting ya bagi kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pemimpin pembelajar. Di mana mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosa. Kemudian restitusi dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan diri mereka apabila mereka berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, saya tadi bilang itu mulai dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik yang mereka miliki, tapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka harus tampilkan. Ya, itu barangkali saya sudah ada lagi materi di tangan Bapak Ibu, bisa lihat itu nilai kebajikannya yang ada. Kemudian berikutnya, nah mari setelah kita belajar mengetahui apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, bahkan juga restitusi. Di sini ada beberapa contoh yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira tindakan guru yang saat ini, apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya Bapak Ibu, nah sebentar. Nanti saya akan minta masing-masing Bapak Ibu menulis apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi tindakan guru yang ini. Ya ada. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia tuh sampai 100, berat hukumannya itu terlalu berat. Masa anak kalian terlambat? Ada hubungan apa antara menulis 100 kata dengan yang terlambat? Kalau hubungannya, apabila anak itu dia tulisannya tidak baik atau kurang bagus, boleh disuruh tulis sebanyak itu supaya dia merubah tulisannya menjadi baik. Begitu ya Bapak Ibu ya? Itu ada hubungannya, ada korelasinya. Tapi kalau dia terlambat dan kita suruh tulis 100 kata panjang-panjang, ada hubungan apa di situ? Jangan Bapak Ibu, mari kita lihat baik-baik. Kemudian yang kedua, lari ke lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ini terlambat lagi, ini pasti terlambat ini hadir ke sekolah nih. Kira-kira dia hukuman atau konsekuensi? Ya Ibu, nah, ya hukumannya ini baru benar ya Bapak Ibu ya. Bisa hanya 2 kali saja, jangan sampai banyak-banyak. Misalnya 50 kali itu sudah hukuman, sudah termasuk konsekuensi ya. Hukuman ya. Ibu tadi bilang hukuman termasuk hukuman ya. Itu tidak ada punya korelasinya. Dan terlambat lari kelilingnya. Halaman itu padahal kalau setelah habis lari keliling sudah capek, mau masuk belajar lagi tidak bisa kan? Sudah capek. Itu hukuman badan itu tidak bagus ya ibu bapak. Kemudian kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, tadi saya bilang kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ya, konsekuensi ya. Karena saat itu dia mencoret, otomatis harus membersihkan Bapak Ibu. Nah, itu ada korelasinya. Karena dia buat, dia harus membersihkan. Itu baru namanya konsekuensi dari perbuatan yang salah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba Bapak Ibu ya. Hukuman. Ya betul, itu terus ya. Termasuk hukuman berat ya. Masa tidak pakai masker saja disuruh umpat. Hukuman.
hukuman itu terbentuk hukuman yang tidak sebanding, tidak seimbang dengan anak punya kesalahan. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan Bapak Ibu kamu sudah bisa mengerti tentang hukuman dan konsekuensi ya? Luar biasa. Lanjut, berarti sudah bisa praktekkan ya dalam pelajaran kepada anak-anak ya. Jangan lagi salah sedikit langsung dikasih hukuman yang berat-berat. Jangan Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus perlu tahu bahwa kita punya anak-anak ini dia membutuhkan juga kebutuhan dasar ini. Sehingga ada yang kadang-kadang datang terlambat. Mengapa? Karena mungkin dia kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Mungkin barangkali anak-anak yang datang tidak pakai sepatu yang sesuai dengan sepatu hitam, mungkin mereka pakai sepatu lain. Lalu kita kasih hukuman. Jangan Bapak Ibu. Kita lihat dulu kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi sehingga mereka menggunakan pakaian seperti itu atau sepatu seperti itu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Di sini 1, kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya, kasih sayang merasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Nah, mari kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya benar ya Bapak Ibu ya, bahwa kita harus mempunyai rumah untuk bertahan hidup. Kita kalau tinggal di lapangan luas tuh, karena hujan, karena panas, jangan kata di lapangan luas, bikin rumah gubuk-gubuknya itu bisa sakit tuh Bapak Ibu ya. Jadi itu perlu tempat yang nyaman untuk kita menjaga kesehatan anak-anak kita terjamin ya. Nah, yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, kita dalam satu komunitas sekolah ini juga perlu lagi perhatikan lain tuh Bapak Ibu ya. Ya, kita harus saling memperhatikan satu dengan lainnya. Kita juga membutuhkan kasih sayang, ya. Apalagi bapak guru ini, kita kan para guru perempuan kan membutuhkan bukan kasih sayang seperti suami istri, bukan, ya. Dalam hal ini saling memperhatikan. Kalau dimintakan Pak Arman tolong aku gambar ini dulu di dinding. Nah, ditolong bantu Pak. Itu berupa bagian dari kasih sayang antara teman satu dengan yang lain. Begitu ya Bapak Ibu, pasti ada juga contoh yang lain. Ya, baik. Kita lanjut penguasaan. Nah, apa itu dengan penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-intern dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikut kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini ada kebutuhan akan mandiri, kemandirian, otonom, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan suka mencoba hal baru dan menarik. Ya, saya berikan penjelasan saya dulu, nanti kita lihat bentuk-bentuk kebutuhan dasar ini seperti apa. Baik, ini berikutnya kesenangan. Di sini kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, anak-anak itu tetap dalam dunia permainannya, Bapak Ibu ya. Walaupun mereka sampai di SMP, SMA, itu mereka tetap masih dalam suasana anak-anak mereka. Mereka tetap ingin mencari kesenangan. Bahkan kita orang dewasa pun perlu dengan kesenangan ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu saya baru kesenangan nih? Perlu dong. Perlu harus jalan-jalan dengan keluarga. Setelah ini pulang dari kegiatan ini pasti ada ingin berbelanja apa. Itu benar bagian dari kesenangan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Apalagi anak-anak adalah dunia bermain Bapak Ibu. Jadi kita harus banyak-banyak mengerti anak-anak kita. Baik,
lanjut. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama. Berikan contoh ya. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira itu seperti apa Bapak Ibu? Contohnya, contoh konkret. Tak bisa ya kita? Ya, Ibu Ani, silakan. Saya dapat berkumpul dengan teman di saat liburan mungkin. Iya, tadi kan saya kasih contoh betul. Setelah ini ada mau liburan, pasti ingin berkumpul. Itu bagian kesenangan, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ya silakan Pak Arman, silakan. Mungkin diberikan tugas oleh atasan ketika berhasil menjalankan tugas. Wah, mantap, mantap, Pak Arman. Jelas dong, Ibu kan sekalian di sini ya. Tolong diperhatikan Ibu, bahwa kita juga perlu ada pujian dari atasan. Itu bagian dari kesenangan kita, kebahagiaan kita. Ya, kita berikut lanjut kepada penguasaan. Kira-kira contoh konkretnya apa? Penguasaan atau kebutuhan pengampuan atas kemampuan. Seperti tadi Pak Arman tadi bilang itu, bahwa kita harus dihargai atas kemampuan kita yang sudah kita lakukannya, bahwa kinerja yang kita lakukan sampai sejauh ini perlu didapat respon dengan baik oleh pimpinan kita, apalagi anak-anak kita Bapak Ibu. Jangan kata mereka sudah berikan PR lalu sudah bikin PR sudah Ibu lalu sudah jangan kita periksa, jangan Bapak Ibu, kita harus memeriksa kembali mereka punya PR yang sudah dibuat, tugas-tugas sudah dibuat, berikan reward lewat nilai, catatan, sudah baik, bagus, luar biasa. Anak-anak pas lihat kita mereka punya tugas, wah Ibu Guru terima kasih, pulang pasti orang tua mana, aduh paling bangga. Begitu Bapak Ibu, mereka juga ingin pujian ya dari kita orang guru. Ya, kita lanjut kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kira-kira sama bisa berikan contoh? Kebebasan. Ayo, mari Ibu Nia. Seperti dapat bebas melakukan yang kita suka. ya, benar. Ya, kita bebas mau menentukan apa yang menjadi pilihan kesukaan makanan kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka juga inginkan, mereka punya kebutuhan itu diperhatikan. Bahwa, oh Ibu, kalau yang belajar saat ini, saya ingin bernyanyi juga. Saya ingin baca puisi juga. Saya ingin main ukulele. Biarkan Ibu, Bapak Ibu. Itulah mereka punya bagian dan mereka punya kebebasan ya memilih supaya mereka bisa konsentrasi dengan belajar kita. Kalau mamanya kita tinggal konsentrasi mereka, jangan soal-soal, cepat bosan anak-anak kita. Apabila kita membagi mereka sesuai dengan mereka punya kesenangan, mereka punya kebebasan yang mereka ingin, tapi terkontrol ya Bapak Ibu ya, saya bilang ini terkontrol. Nah, tetap ada koridor terhadap kita. Pasti anak-anak yang senang ingin datang ke sekolah tanpa terlambat pun, tanpa alasan pun mereka dengan kerinduan ingin datang ke sekolah. Ibu guru sangat perhatikan beta punya kebebasan. Ibu guru sangat perhatikan beta punya kemampuan yang ada. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut, kira-kira apa lagi? Bisa berikan contoh kesenangan. Contoh kesenangan ada banyak itu Bapak Ibu ya. Silakan kita. Itu ya, saya dapat kata terus seharusnya untuk membantu wisata. Ya, nah di sini tuh kita mau pikir roda dan untuk keluarga, istri, suami dan anak-anak ya. Nah, itu merupakan bagian dari kesenangan, mengatur waktu kita bagi keluarga juga. Baik, ya kita pindah ke keyakinan kelas. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, kita harus dulu tahu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang terpenting di sini. Inti dari penjelasan saya atau pertemuan kita saat ini yaitu kepada ini Bapak Ibu, kita harus buat disiplin membiasakan disiplin positif itu di sekolah kita dengan membuat kesepakatan dulu kelas kita. Kemudian kita membuat keyakinan kelas kita. Ya, baik, apa itu kesepakatan kelas kita? Mari kita lihat Bapak Ibu. Di sini kesepakatan kelas merupakan suatu yang disepakati guru dan murid antar teman dan murid sekolah, dan tujuannya yaitu sebagai media komunikasi dan mengembalikan peran murid dalam pendidikan. Yang berikutnya, kesepakatan kelas berisi beberapa aturan dan bersifat konkret. Kesepakatan kelas menuntun nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Sebelum saya buat pertemuan dengan Bapak Ibu semua.
Di sini saya sudah buat kesempatan kelas 5, di mana yang pertama, berikan senyum, salam, dan sapa. 2. Hadir dalam kelas tepat waktu. 3. Jaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan nih Bapak Ibu ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa ambil contoh, lalu kemudian terapkan pada Bapak Ibu punya kelas masing-masing. Jaga kebersihan kelas. Tidak membuat keributan di kelas. Tidak menjaga kata-kata kotor, mengejek dan bertengkar dengan teman. Tidak makan saat pembelajaran berlangsung. Tidak mengambil barang teman atau orang lain tanpa izin. Ya, kita punya kan kebanyakan kan juga jahil ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kita buat kesepakatan. Karena sudah temukan hal-hal yang tidak baik itu seperti itu dalam kelas. Sehingga kita buat kesepakatan kelas seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya profil pelajar Pancasila ya? Sudah tahu ya? Ya, baik, kita lanjut. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, sama dengan yang kesepakatan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Hilangkan kata jangan dan tidak Bapak Ibu. Jangan buat ini, tidak boleh buat ini. Jangan itu seperti bahasa yang menekan atau kata-kata menghukum ya Bapak Ibu. Jangan ambil itu, jangan tidak boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Pakai kata-kata yang bisa langsung menyentuh hati anak, yang meyakinkan kita bahwa kita sehati, sepikir ya dalam kelas kita. Yakinkan anak-anak kita bahwa apa yang kita yakinkan ini, mari kita sama-sama lakukan demi kita punya kemajuan bersama dalam kelas. Berikut keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, agar semua bisa diingat dan dipahami dan diterapkan oleh semua warga kelas. Simpel saja Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas berkontribusi lewat curah pendapat. Itu langkah-langkah yang akan kita buat keyakinan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya keyakinan kelas 5 ini sudah saya buat bersama anak-anak. Yang pertama, jaga iman dan imun agar aman. Tidak ada kata jangan ya? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Tidak juga tidak. Ya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian senyum, sapa, salam sopan dan santun. Itu 5S Bapak Ibu. Menjaga kebersihan, saling peduli, menghargai, saling membantu sama lainnya. Nah, di sini saya mau garis bawahi dulu untuk yang saling peduli. Nanti dia punya actionnya di akhir Bapak Ibu. Saya bikin penasaran tuh supaya bisa punya kegiatan ini Bapak Ibu. Ya, baik. Di sini kita lanjut kepada 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yaitu yang pertama, penghukum sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, manajer. Tentunya Bapak Ibu akan bertanya, yang penghukum ini seperti apa? Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Sadar tidak sadar Bapak Ibu sudah melakukan itu. Yaitu yang tadi, anak yang terlambat langsung hukum. Itu seperti penghukum. Jadi saya langsung buat dia punya gas besar saja. Kemudian pembuat rasa bersalah. Anak sudah terlambat, kamu pemalas tulang dengan kata-kata kita. Ayo kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya lebih tambah memahami. Nah, di sini penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan tersebut lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Biasa kan Bapak Ibu? Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Itu penghukum Bapak Ibu, kata-katanya. Kamu selalu yang terakhir selesai. Kalau bagi anak-anak yang terlambat menulis, pasti itu. Nah, sekarang kita lihat pembuat merasa
Yang buat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, besar dan rendah hati. Apabila semua teman-teman keluar dan pulang, lalu ibu bapak guru panggil satu anak lalu duduk dia terus, lalu baru bilang dia punya masalah. Betapa menyedihkan, betapa sangat menusuk hati. Pasti bapak ibu kan sebelum jadi bapak guru dan ibu guru pasti kan jadi anak dulu kan? Pernah di posisi itu atau tidak? Pasti. Saya pun demikian. Nah, di posisi ini pun tak memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Aduh, itu paling salah sekali nanti. Sudah paling tidak bagus sekali ini. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti ini, Babi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bahasa lembut Babi, tapi sangat menyentuh. Berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Tapi itu sangat menyentuh Bapak Ibu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu begini, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pindah ke bagian teman. Sebagai teman ini seperti apa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui bahasa persuasi yang menyenangkan sebagai teman, ya. Jadi kita tidak menganggap anak ini sebagai murid, namun sebagai teman. Kita menyamaratakan kita punya posisi, bukan berarti sudah main lengkal-lengkal dia atau main lompat dengan anak itu, bukan seperti itu Bapak Ibu. Bisa ya kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak kita. Kita lihat posisi teman guru itu biasanya bisa negatif atau positif yang tadi saya bilang. Nah, bagaimana mereka berkata guru kepada anak mereka? Ayo bantulah dari ibu ya, setia gitu ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini, ya itu sebagai posisi teman. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi teman. Ini juga bisa positif, anak bisa senang nih, tapi juga bisa negatif Bapak Ibu. Karena pada posisi ini, anak akan menganggap kita ada teman untuk membantu terus tanpa dia berusaha dengan diri sendiri Bapak Ibu. Mari kita lanjut. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, itu saya tadi bilang, tidak bisa membantu murid itu, akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, dia sudah nanti bereskan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Oh ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan, nanti bantu bereskan semua. Nah, dia punya sisi negatifnya yaitu, saya pikir Bapak Ibu ada teman saya, makanya selalu saya kasih buat Bapak Ibu kerja. Betul atau tidak? Nah, itu. Jadi sebagai teman ini kita betul-betul memposisikan diri kita sebagai teman seperti apa. Dengan demikian, anak itu bisa membedakan bahwa ya boleh teman, tapi dalam range aturan atau jarak yang bisa anak juga tetap menghargai atau menghormati kita sebagai bapak dan ibu guru. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kira-kira dari posisi yang pertama itu penghukum, pemberi rasa bersalah, teman. Bapak Ibu bisa ada bayangan atau tidak? Bisa memposisikan posisi-posisi itu mana yang bisa Bapak Ibu pakai dalam keseharian kita. Lanjut ya. Nah, sini pemantau. Sebagai memantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perlakuan orang yang kita awasi. Ya. Kira-kira posisi pemantau ini kita buat pertanyaannya seperti apa? Mari Bapak Ibu kita lihat. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa dari kesalahan apabila anak itu membuat kesalahan? Nah, di sini seorang pemantau sama mengandalkan perhitungan atau catatan dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, ya. Guru biasanya Bapak Ibu pasti buatnya dalam buku kita punya buku bimbingan konseling ya Bapak Ibu ya. Itu kan pasti ada, kalau ada buat kesalahan kita tulis apa
hari ini siapa yang buat apa. Nah, kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi, paradigma yang lama itu, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab guru adalah mengontrol murid semata-mata, Bapak Ibu. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya apabila ia melakukan kesalahan, mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seperti yang tadi awal saya berikan contoh, anak masuk terlambat, jangan kita langsung menghukum. Dan kita bertanya, mengapa sampai harus terlambat? Kenapa harus terlambat? Dan di sini ditambah manajernya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ya Bapak Ibu, sehingga ada muncul mereka punya motivasi intrinsik dalam bahwa padahal terlambat ini salah atau tidak. Lanjut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, contoh seorang manajer akan berkata, jika Anda membuat salah, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kesepakatan itu, Bapak Ibu. Yang buat keyakinan dalam kelas tadi itu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, apakah kamu meyakininya? Apabila dia salah, Bapak Ibu, kita bisa berikan pertanyaan seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Membuat kesalahan itu kamu yakin benar? Nah, pasti dia akan tidak benar, Ibu. Kenapa? Karena kita kan sudah buat keyakinan kelas, saya sudah melanggar. Pasti ya seperti itu. Kalau kita sudah bisa menerapkan keyakinan dibuat masing-masing kelas, Bapak Ibu. Lanjut. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, sudah lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Dia punya kata-kata pengantar sebagai seorang manajer itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, kita menggali, dia punya pemikiran, mengajak anak berkomunikasi, ya. Apalagi anak-anak yang membutuhkan komunikasi, Bapak Ibu. Jangan kata mereka diam itu lalu mereka tidak ingin berbicara. Mereka ingin berbicara. Hanya saja posisi kita ini orang dewasa ini harus seperti apa, mengajak mereka untuk bisa mengungkapkan mereka punya alasan. Nah, di sini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tentunya mereka dengan inisiatif sendiri menemukan sendiri apa yang mereka harus lakukan, memperbaiki yang mereka punya salah itu. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, Bapak Ibu. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan diri dari kelompoknya, memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Maksudnya, kelompok anak-anak yang sudah disiplin kan tidak mungkin 20 anak 10 atau 15 anak tidak disiplin, tidak masuk terlambat, tidak mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin 1 atau 2 orang anak. Nah, kita kembalikan kepada kelompok anak-anak yang sudah disiplin, sudah menjalankan peraturan dengan baik. Baik, itu Bapak Ibu kata-kata seorang manajer yang kita harus lakukan atau kita sampaikan kepada anak apabila mereka berbuat kesalahan. Nah, ya, baik Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Maksudnya, apabila ada 1-2 anak yang buat kesalahan atau tidak terlambat masuk sekolah, kita bisa mengarahkan kembali ke kelompoknya. Artinya, kembali kepada kita punya peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah diikuti oleh sekian anak-anak yang sudah mengikutinya. Bisa mengerti ya Bapak Ibu ya? Ya. Lanjut, nah ini ketiga restitusi. Di sini ada 3 restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas dan menyatakan keyakinan. Baik, kita lanjut. Yang pertama, apa itu menstabilkan identitas? Nah, bagian dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu.
Jadi kita menstabilkan dia punya kesalahan itu. Jadi kita menindih dia punya kesalahan. Apabila mereka sudah menyatakan bahwa iya mereka salah, kita tidak boleh langsung memarahi atau membuat anak lebih terpuruk dengan keadaan yang dia sudah alami. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu kata-kata yang harus kita kemukakan kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Supaya saya juga pernah berbuat salah, kesalahan seperti itu. Kita menstabilkan dia punya kesalahannya. Ada kesalahan nih. Kita harus menstabilkan dia punya kesalahan bahwa semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Atau punya Bapak Ibu bisa bilang, Bapak Ibu dulu kecil-kecil begitu lain. Dan sebenarnya terlambat. Tapi ada tapi Bapak Ibu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini anak-anak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, sekarang kita lihat pada validasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak, pasti anak itu akan dengan sendirinya dapat menyadari dia punya tindakan itu salah, Bapak Ibu. Terkadang kita guru ini egois, Bapak Ibu. Kalau anak sudah bersalah, kita tidak lihat dulu mengapa sampai dia buat salah, kenapa dia melakukan hal ini. Kita tidak melihat dia punya kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ada dia punya kebutuhan dasar yang kita sudah belajar itu. Fun, kesenangan, apalagi itu Bapak Ibu? Apa itu lagi? Ya, kebebasan, betul. Kemudian apa lagi itu ada dia beberapa, ya? Kesenangan. Ya, kesenangan, kebutuhan dasar. Dia tuh seperti apa? Ingin diperhatikan, ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Sehingga di sini bagian ini adalah bagian validasi tindakan yang salah kepada anak yang buat salah. Yang berikutnya kata-kata yang kita harus pergunakan untuk kepada anak-anak seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Ya kan, misalnya anak itu sudah datang ke sekolah terlambat. Betul? Kemudian untuk yang kamu datang ke sekolah, pasti anaknya lebih buruk pada ini, dia bolos lagi dan terlambat, bisa lari pulang lagi kan Bapak Ibu. Kan melakukan hal yang lebih buruk, lebih fatal, atau mungkin pergi ke rumah ke tempat lain, bukan ke sekolah Bapak Ibu. Kita bersyukur anak terlambat ya, kita lupakan dia. Tapi kalau ini pasti padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Dia punya bahasa ini. Tapi anak ini pasti tidak lupa, saya tidak mau melakukan yang lain-lain atau lebih berbahaya. Nah, ada lagi kalimat, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Nah, itu yang saya bilang. Ya, hanya pasti kamu punya alasan kan? Kadang-kadang terlambat. Nah, ikut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu kalau anak, ada contoh-contoh anak-anak yang berbuat kesalahan, lalu kita bisa katakan yang ini sesuai dengan mereka punya kesalahan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Nah, kalau kita lihat menanyakan keyakinan. Secara kontrol karena bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita berikan motivasi kepada dia. Ya, kalimat-kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga yang tentunya berdasarkan pada keyakinan atau kesepakatan kelas kita itu Bapak Ibu. Apa nilai umum yang kita telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kelas yang sudah kita kesepakati itu. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu untuk lebih memahami dari tiga restitusi itu. Yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan, kemudian menstabiliskan identitas anak itu. Nah, ada sila contoh Bapak Ibu. Ini adalah bagian validasi tindakan yang salah. Misalnya, melanggar ini kasus yang saya temukan Bapak Ibu di saya punya kelas, ya. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian di sini.
melanggar keyakinan kelas, rasa peduli. Ya, saya tadi punya keyakinan kelas ada rasa peduli ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya Alfa, tadi ibu dapat laporan dari teman-temanmu waktu sepulang sekolah kamu tidak ikut membersihkan kelas bersama ya? Pasti anaknya bilang, iya betul Bu. Menurut Alfa itu perbuatan salah atau tidak? Salah Bu. Terus apa alasannya? Ini menanyakan alasan identitas, dia punya kesalahan Bapak Ibu, memvalidasikan tindakan yang salah Bapak Ibu, bahwa menurut Alfa itu perbuatan salah atau tidak? Salah Bu. Terus apa alasannya? Alfa melakukan hal itu, tidak mengerjakan bersama teman-teman. Nah, pasti dia jawab, saya lupa kalau hari kemarin adalah jadwal tugas harian kelas Bu. Oh gitu ya. Tapi meskipun kamu kelupaan, itu sudah menyusahkan teman-teman yang lain. Dikarenakan hari itu ada teman lain, Lovely dan Tina, tidak hadir karena sakit, dan hanya tinggal Gisel yang melaksanakan bersih kelas sendirian. Nah, kamu ingat tidak? Salah satu keyakinan kelas kita tentang peduli, ya kan? Tadi kan kita mesti ingatkan anak kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, supaya dia bisa lihat, oh iya, salah atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita marah, kita pukul. Nah, kemudian dia pasti ingat, oh iya ingat Ibu, kita harus saling membantu sama lain Bu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, bagian ini menanyakan keyakinan dia. Nah, betul sekali Alfa. Keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Jadi kita harus melaksanakannya ya. Iya Bu, saya menyesal. Pasti dia menyesal. Kita punya bahasa, punya nada kepada anak itu, pasti anak itu akan menyesal akan perbuatannya. Terkadang kita lupa ya, anak-anak itu perlu menyentuh lagi mereka dengan bahasa-bahasa yang baik, ya, dan merangkul mereka dan sendirinya mereka akan jujur. Ya, terkadang dunia sekarang ini anak-anak saya mau jujur, karena apa? Orang tua selalu dengan nada yang kasar, keras, ya. Padahal itu salah Bapak Ibu. Semakin dunia ini semakin maju dengan banyak teknologi yang canggih, itu kita bisa membenarkan anak itu dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik, yang santun, mereka bisa mengikuti kita Bapak Ibu. Lewat perkataan itu kata kita. Nah, pasti Allah bilang, iya Ibu saya mengerti. Nah, bagian ini adalah stabilitas identitas. Nah, itu Bapak Pen, kita sedikit memuji dia, memuji anak itu. Ya, kalau begitu apa yang akan aku lakukan sekarang? Nah, saya akan meminta maaf kepada Gisel dan akan mengingat hari tugas bersama di kelas. Nah, itu pasti dia akan mengatakan, ya Ibu nanti minta maaf kepada teman juga, nanti baru hari berikutnya akan bekerja bersama-sama, mengingat hari tugas harian mereka bersama. Nah, bagus sekali Alfa, kita punya motivasi juga. Bagus sekali Alfa, semoga Alfa menjadi anak yang selalu peduli terhadap orang lain, dan saling membantu orang lain. Nah, kalau begitu, Ibu persilakan kembali Alfa dan kehendak istirahatnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Alfa. Baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara kita untuk menangani suatu masalah apabila anak itu membuat kesalahan Bapak Ibu. Jangan langsung kita marah, jangan langsung kita pukul. Mentang-mentang anak yang sering buat kesalahan misalnya, kita sudah tahu ya, anak yang main nakal yang mana, anak yang pintar yang mana, anak yang sedang-sedang yang mana, kita kan tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, pas anak yang nakal dibuat salah, tidak ada tanya-tanya lagi, langsung pukul, langsung cubit telinga, begitu ya Bapak Ibu ya. Padahal tidak semua yang mereka lakukan itu tidak ada tujuan, pasti ada tujuannya. Jangan Bapak Ibu, jangan kita memisah-misahkan anak-anak seperti itu. Tapi baliknya kita merangkul mereka dengan cara kita melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ya, mungkin barangkali sampai di sini ya. Saya punya penjelasan Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan pembebasan nilai positif kita, disiplin positif kita. Di saat ini saya berharap bahwa jangan sampai di sini saja pemahaman Ibu Bapak terkait dengan penerapan budaya positif. Kiranya Bapak Ibu dapat meneruskannya itu di kelas masing-masing Bapak Ibu dengan membuat kesepakatan kelas, bahkan juga keyakinan kelas. Dengan demikian anak-anak kita tetap pada koridor disiplin positif. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan.
sampaikan saat ini. Kiranya kita semua tetap semangat untuk menjalani hari-hari kerja kita sehari-hari. Terima kasih, selamat siang. Shalom. Mari anak-anak, silakan menempelkan kalian punya kesepakatan telah kalian buat. Yang berikutnya, nanti baru kita bacakan sama-sama. Baik. Terima kasih kalian sudah menempelkan kesepakatan yang telah kita buat bersama.